kamera Sony RX10 Mark III ini udah bukan barang baru lagi, tapi di modelnya dia masih tipe yang terkini. Jadi lumayan lah masih hangat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa saya memilih kamera ini untuk diangkat sebagai barang review. Jadi begini ceritanya. Kemarin saya berencana untuk pergi ke suatu wilayah yang letaknya di utara di benua India sana. Letaknya bersebelahan sama Afghanistan dan Pakistan. Saya pergi bersama teman-teman fotografi. Di sana tentunya ingin memotret pemandangan yang indah-indah dan juga penduduknya katanya unik untuk difoto. Karena saya sekarang udah males membawa peralatan kamera yang begitu banyak, misal body dan lensa yang terpisah, dan lensa pun harus membawa banyak, ada lensa wide, lensa tele, lensa middle, dan sebagainya. Daripada saya bawa itu semua, saya cari kamera apa yang kira-kira bisa mengakomodir kebutuhan saya itu semua, tanpa harus membawa berat-berat peralatan fotografi. Akhirnya saya memilih untuk meminang Sony RX10 Mark III. Nah, kayak apa sih kameranya? Kita langsung buka aja. Ini berat juga, jadi nggak bisa dilempar. Langsung aja ya, kita buka. Oke, ada seperangkat, apa ya, bukan seperangkat, setumpuk manual book. Kita nggak bisa lihat. Ini dia kameranya. Wow, keren ya. Kita taruh dulu ya, sebentar. Iya, ini ada talinya, strapnya ya. Terus ada baterai, ada ini kabel charger, dan ini ada adapternya. Oke, nggak ada lagi. Ini dia. Coba lepas dulu ya ininya. Dan ini hoodnya saya pasang balik. Pasang baterainya. Lalu di sini kita pasang memory cardnya, SD card. Lalu kita nyalakan dari sini. Ini adalah penampakan kamera Sony RX10 Mark III. Kamera ini bukan berjenis DSLR atau mirrorless karena lensanya nggak bisa digonta-ganti. Mungkin tepatnya kamera ini lebih cocok dibilang kamera prosumer karena lensanya nggak bisa diganti, tapi kehandalan lensanya jangan diremehin loh. Lihat kamera ini memiliki lensa 24 hingga 600 mm. Ini, kamu bisa lihat 24 hingga 600 mm. Kamu bisa bayangkan biasanya lensa tele itu mulai dari 24 70, 70 200, 70 300, 100 400, tapi ini 24 hingga 600 mm. Wow, ini kamu bisa bidik objek yang jauh berkilo-kilometer di sana. Seperti foto bulan, kamu bisa melihat jerawat-jerawatnya di bulan dengan lensa seperti ini. Berikut ini kamu bisa lihat saya membidik bukit gunung yang sangat jauh dari posisi saya dengan menggunakan kamera ini. Simak. Salah satu fitur andalan lainnya dari kamera Sony RX10 Mark III ini adalah kamera ini dapat merekam video dalam mode slow motion hingga kecepatan frame dalam detiknya mencapai 1000 fps. Wow, wow lagi deh tuh. Ini dia beberapa hasil record video dalam mode slow motion. Kamera ini memiliki sensor 20,1 megapiksel dengan CMOS Exmor RS yang diklaim dapat memberikan hasil gambar yang memukau. Udah mendukung rekod video hingga 4K atau 4K. Lensanya Zeiss. Jadi kamu bisa bayangin deh, sensornya keren, udah bisa 4K, 4K, dan lensanya Zeiss. Kalau hasil jepretannya nggak keren sih, keterlaluan deh. Lalu pengambilan gambar mode continue bisa mencapai 14 fps. Jadi kalau kamu mau jepret misal kiper mengambil bola bisa dengan mode seperti ini. Jadi semua momen bisa kerekam mulai dari bola belum nyampe ke tangan kiper hingga kiper menangkap bola.
Layarnya bisa ditekuk walau nggak bisa ditekuk hingga ke depan seperti ini. Atau seperti ini. Viewfindernya udah elektronik, jadi setelah kamu jepret moto maka hasilnya kamu bisa langsung lihat dalam viewfinder. Praktis kan? Jadi mata kamu nggak perlu bolak-balik lihat LCD dan viewfinder. Seperti halnya kayak di kamera DSLR, kalau kita habis moto, cekrek, kita lihat LCD, bagus nggak ya? Cekrek, kita lihat LCD. Daripada bolak-balik capek gini, mending kita cepret, kita langsung lihat hasilnya di dalam LCD. Praktis kan? Kamera ini dilengkapi dengan optical steady shot. Lensa laras panjang sangat rentan terhadap goyangan. Dengan adanya fitur optical steady shot ini, jadi lumayan membantu bidikan menjadi tenang dan anteng. Ada display di bagian atas kamera di sini. Ada lampunya juga. Nah, kelihatannya. Jadi kalau mode malam kita masih bisa melihat display ini. Dari display ini kita dapat melihat settingan-settingan. Lalu ada flash bawaannya. Jadi udah nggak perlu flash yang ditempel-tempel di Hotsu ini. Di sini ada output HDMI yang diklaim jernih. Dan bagi para YouTuber yang terpenting nih, ada lubang mic-nya nih. Tuh, bisa buat pasang mic eksternal. Untuk memindahkan file-file yang ada dalam kamera ini, kita tidak perlu mengeluarkan memory card. Cukup dengan menggunakan aplikasi smartphone kita dengan koneksi Wi-Fi. Namun sebelumnya kamu harus install terlebih dahulu aplikasi yang namanya Play Memorize Mobile. Untuk spesifikasi dan fitur-fitur selengkapnya, kamu bisa lihat linknya pada deskripsi video di bawah ini. By the way, dengan kamera Sony RX10 Mark III ini dipadu dengan drone DJI Mavic Pro, saya berhasil membuat satu video sinematik yang seperti ini. Udah. Untuk lihat video komplitnya langsung aja klik link di atas ini, oke? Kamera Sony RX10 Mark III ini saya beri skor 8. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu, oke? Bye bye, see you, jejen, annyeong, sayonara, dadah. Salam Indonesia.